Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ustazah hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah nak, hari ini kita akan mempelajari IPA tentang jantung. Minggu lalu ustazah sudah menjelaskan tentang darah. Sekarang ustazah akan menjelaskan tentang jantung. Sebelum itu kita anak ustazah tahu nggak di mana letak jantung? Jantung itu terletak di antara paru-paru ya nak. Dan perlu anak sudah ketahui, jantung itu tidak bisa kita lihat karena dia di dalam organ, di dalam tubuh. Jantung itu hanya bisa kita rasakan, denyut-denyut nadi. Contohnya di sini, bisa sudah rasakan kalau berdenyut, berarti sedang denyut-denyut jantungnya. Sebelum kita pelajari jantung, kita akan mengetahui apa fungsi jantung. Untuk apa jantung untuk dalam tubuh kita? Ada fungsi jantung dan ada bagian-bagian jantung. Anak ustazah, jantung itu segepal tangan manusia, segepal tangan kita. Berarti jantung ustazah segini. Jantung anak ustazah segepal tangan anak ustazah juga. Itu jantung. Jantung itu bertugas untuk memompa darah dari paru-paru ke seluruh tubuh sehingga kita bisa merasakan deg-deg ya nak ya. Dan ada katup jantung dan ada denyut jantung. Perlu anda sudah ketahui, denyut jantung itu kecepatannya 60 sampai 80 kali per menit. Dalam 1 menit dia 60 kali berdetak atau sampai 80 berdetak. 60 kali dia berdetak. Begini ya nak detakannya tuh. Sebelum anda sudah agar anda sudah memahaminya, nanti setelah sudah menjelaskan sekilas seperti ini, saya akan memberikan sebuah video yang Anda sudah tonton dan silakan dicatat ke buku catatannya. Silakan dicatat bentuk-bentuk dan bagian-bagian jantung. Setelah jantung kita akan belajar tentang pembuluh darah. Pembuluh darah itu nak dibagi atas 3. Ada pembuluh darah arteri, ada pembuluh darah vena dan ada kapiler darah. Yang Anda sudah perhatikan di sini, itu pembuluh darah nak. Pembuluh darah arteri ini adalah pembuluh nadi. Bisa Anda perhatikan di halaman 184. Pembuluh darah arteri atau pembuluh nadi inilah pembuluh darah yang mengalirkan darah dari jantung. Dia mengalirkan darah dari jantung. Ada tugasnya. Sedangkan pembuluh vena itu dinamakan pembuluh balik. Tugasnya adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah menuju jantung. Ada perbedaan. Bisa Anda perhatikan di gambar ini, di tabel ini adalah perbedaan arteri dan vena. Bisa Anda perhatikan ya nak, silakan dicatat perbedaan pembuluh darah arteri dan vena. Yang ketiga itu namanya kapiler darah. Bukan kapiler darah, pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler ini atau yang kita sebut dengan pembuluh arteri bercabang-cabang. Ini bercabang-cabang. Dan karena dia banyak cabang maka dikatakan pembuluh kapiler. Silakan dengarkan video ini anak ya, tentang jantung dan pembuluh darah. Yuk kita cari tahu bagian-bagian dari jantung beserta fungsinya. Perikardium, serambi, bilik, dan katup merupakan bagian dari jantung. Jantung merupakan organ tubuh yang penting karena memiliki tugas yang cukup berat. Tugas jantung adalah menerima dan memompa darah ke seluruh tubuh. Oleh karena itu, kesehatan jantung sangat perlu dijaga. Jantung memiliki ukuran yang lebih besar dari kepalan tangan, yaitu sekitar 200 sampai 425 gram. Letak jantung berada di antara paru-paru, di tengah dada, tepatnya di bagian belakang kiri tulang dada. Nah, cari tahu bagian dari jantung yang masing-masing memiliki peran penting yuk. Berikut ini pembahasan tentang bagian-bagian dalam jantung dan fungsinya. 1. Perikardium. Dilansir dari alodoktor.com, jantung terletak dalam rongga berisi cairan yang disebut rongga perikardial. Nah, dinding dan lapisan rongga ini bernama perikardium.
yang berfungsi menghasilkan cairan serous untuk melumasi jantung selama berdenyut. Perikardium juga berfungsi untuk mencegah gesekan yang menyakitkan antara jantung dan organ di sekitarnya. Tak hanya itu kids, perikardium juga berfungsi untuk menyangga dan menahan jantung agar tetap berada dalam posisinya. Dinding jantung terdiri dari 3 lapisan, yaitu epikardium atau lapisan terluar, miokardium atau lapisan tengah, dan endokardium atau lapisan dalam. 2. Serambi. Serambi atau yang dikenal dengan atrium terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian kiri dan kanan. Serambi kiri memiliki fungsi untuk menerima darah bersih dari paru-paru. Sedangkan serambi kanan berfungsi untuk menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah. Berbeda dari bagian lainnya, serambi memiliki dinding yang lebih tipis dan tidak berotot. Karena tugasnya hanya sebagai ruangan penerimaan darah. 3. Bilik. Sama seperti serambi, bilik atau ventricle juga memiliki 2 bagian, yaitu sisi kanan dan kiri. Namun perbedaannya, bilik terletak pada bagian bawah jantung. Selain itu, bilik kanan memiliki fungsi untuk memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru. Tugas bilik kiri adalah memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Satu lagi, perbedaan bilik dan serambi adalah dinding bilik jauh lebih tebal dan berotot dibandingkan dengan serambi. Tidak hanya itu kids, bilik mempunyai pekerjaan yang lebih sulit kids, karena bilik bertugas untuk memompa darah baik dari jantung ke paru-paru maupun ke seluruh tubuh. 4. Katup. Dilansir dari alodokter.com, bagian lain dari jantung adalah katup yang terbagi menjadi 4 bagian. Tugas keempat katup adalah menjaga aliran darah mengalir ke satu arah. 4 katup yang dimaksud adalah 1. Katup trikuspid, bertugas mengatur aliran darah antara serambi kanan dan bilik kanan. 2. Katup pulmonal, bertugas mengatur aliran darah dari bilik kanan ke arteri pulmonalis yang membawa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen. 3. Katup mitral, bertugas mengalirkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru mengalir dari serambi kiri ke bilik kiri. 4. Katup aorta, bertugas membuka jalan bagi darah yang kaya akan oksigen untuk dilewati dari bilik kiri ke aorta atau arteri terbesar di tubuh. Berikutnya, 5. Pembuluh darah. Secara umum, ada 3 pembuluh darah utama yang terdapat di jantung, yaitu 1. Arteri, bertugas untuk membawa darah yang kaya akan oksigen dari jantung ke bagian tubuh lainnya. Pembuluh darah ini memiliki dinding yang cukup elastis sehingga mampu menjaga tekanan darah tetap konsisten. 2. Vena, yang merupakan pembuluh darah bertugas membawa darah yang minim oksigen dari seluruh tubuh untuk kembali ke jantung. Selain itu, vena memiliki dinding pembuluh yang lebih tipis daripada arteri. 3. Kapiler, bertugas untuk menghubungkan arteri kecil dengan vena terkecil. Nah, sekarang sudah semakin tahu kan apa saja fungsi-fungsi dari bagian-bagian di jantung? Oke, nah setelah Anda sudah melihat video jantung dan pembuluh darah, sekarang kita akan melanjutkan tentang peredaran darah. Yang harus Anda sudah ingat, peredaran darah itu dibagi atas 2, ada peredaran darah besar dan ada peredaran darah kecil. Bisa Anda sudah lihat di gambar berikut ini. Ini adalah peredaran darah. Bisa Anda sudah perhatikan di gambar. Gambar yang warna merah itu ada udara masuk, sedangkan biru itu adalah udara keluar. Arah anak panah ini yang menunjukkan aliran darah. Jika peredaran darah besar itu dia dari bilik kiri ke seluruh tubuh, lanjut ke serambi kanan. Bilik kiri, nah perhatikan di gambar, bilik kiri seluruh tubuh lanjut ke serambi kanan. Sedangkan peredaran darah kecil dia hanya dari bilik kanan, paru-paru, serambi kiri. Nah, kalau darah besar dia ke seluruh tubuh.
dia all of body kita, seluruh tubuh kita dia mengedarkan darah. Sedangkan kalau darah kecil dia hanya ke paru-paru. Peredaran darah besar tadi dari bilik kiri seluruh tubuh, serambi kanan. Peredaran darah kecil bilik kanan, paru-paru, serambi kiri. Baiklah, nah itu tadi materi kita tentang jantung, pembuluh darah, dan peredaran darah. Semoga Anda sudah mengerti dan memahaminya. Bagi Anda sudah kurang mengerti, silakan tanyakan ke saya langsung. Sudah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.